Oke, halo semuanya, selamat datang di Dosen 56 dan ya kali ini karena berhubung nggak bisa upload video game lagi ya karena ya udah nggak pakai laptop keponakan sih yang dimana cukup buat main game gitu kan buat recording. Kalau sekarang ya udah kembali ke laptop yang lama karena ya yang saya pakai ini adalah laptop yang sebenarnya udah hampir 9 tahun, sebenarnya udah 10 tahun lebih malah ya kan, masih tetap dipakai buat ya YouTube, buat ngedit, karena ya yang 7 juta itu juga kalian tahu itu udah hilang, jadi ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi daripada nggak ada ide ya udahlah, mending kayak ini gue bakal bahas tentang tutorial untuk pemula ya untuk Sony Vegas ya. Kali ini gue pakai yang Sony Vegas Pro 11 ya, yang versi lama 32 bit. Tapi intinya sih mau Vegas Pro yang berapa versi sebenarnya sama-sama aja sih. Ya cuma versinya sama, cuma beda versi aja, coba beda time aja. Tapi intinya semua sama. Oke, yang pertama yang Vegas yang pasti punya Sony Vegas ya sudah install. Ini saya yang pakai versi 32 bit karena yang 32 bit itu mentoknya cuma di versi yang 11 ya, karena yang 12 ke atas itu perlu 64 bit. Dan kali ini untuk pengenalan dulu ya. Jadi di sini kita itu ada namanya project media. Jadi di sini semua file-file ya, video-video, list atau musik yang mau kita edit itu kita simpan di sini. Nah, sini itu semacam apa yang namanya itu nggak tahu lah. Pokoknya ini buat preview apa screen buat hasilnya seperti apa. Videonya juga taman aja lah gitu kan. Terus juga ada file yang di sini juga standar ya. Ntar. Nah, di sini standar buat nge-save atau misalnya render juga bisa, yang import video juga bisa. Ya, di sini juga ada buat edit ya. Tapi kita nggak semakin sering-sering pakai ini sih. Biasanya kita pakai sering ini ya. Dan ini namanya adalah timeline ya. Di sini nih ya buat biasanya buat ngedit itu di sebelah sini ya. Dan di sini tuh ada tab ya buat Explorer ini. Nah, ini nih buat Explorer itu kayak ini ya, kayak biasa lah, kayak folder kayak gini nih buat buka file-file kita. Di sini ada transisi. Nah, ini transisi ini bisa buat ini, transisinya buat efek itu kan, kayak misalnya perpindahan video dari satu ke dua ya. Dan ini juga ada video efek ya, mau kita kasih efek apa videonya ya, tinggal nanti kita kasih tahu lah. Cuman ini kita bahasnya untuk yang di video selanjutnya, karena kayak ini saya cuma sekitar untuk yang pemula ya, yang standar banget, cuma bagian cuma masukin video ya, motong-motong, nambahin teks, udah gitu udah ya. Jadi cuma standar, cuma bisa dibilang ya simple ya. Oke, yang pertama kalau mau ngedit video itu ya pas kita harus punya video ya. Ya minimal yang udah support itu paling formatnya adalah MP4, terus apa ya lagi tuh, HP, 3GP juga bisa untuk video. Teman kebanyakan sih saya jamin MP4, terus juga AVI itu harus diperhatikan ya, karena di Vegas Pro ini karena namanya juga editing untuk profesional, itu format file itu harus diperhatikan ya, seperti MP4, AVI ya, 3GP itu harus diperhatikan. Cuman yang paling standar itu adalah MP4 ya. Tapi untuk recorder, untuk screen recorder biasanya dia nggak pada file AVI. Jadi dan AVI itu pun harus di preset agar bisa support buat di editing ya, di profesional. Karena kalau salah format itu profesional itu yang buat edit kayak gini nih, itu biasanya udah langsung nggak mau dia, kayak dia nggak kenal videonya. Oke, yang pertama kita butuh video ya. Ini kita video di sini aja dulu. Nah, ya di sini kita butuh video ya. Ini video project yang ini sebenarnya video mentahan yang ini apa, yang video saya upload itu yang sebelumnya, yang Agro Parahyangan itu yang ini nih. Nah, jadi kita ke project media ya. Ini tuh tempat dimana video yang kita mau edit. Jadi kita tuh cuma kita geser, terus kita klik ini dulu ya, pilih kita video mau apa yang kita edit, masukin sini ya, tunggu ya, karena ini laptop sudah 10 tahun. Oke, seperti ini muncul ya. Terus selanjutnya nih, kalau misalnya kita
videonya mana nih yang mau kita masukin dulu ke timeline, karena ini adalah video, ini masuknya nol itu buat di menit pertama. Nah, kita misalnya mau masukin ini dulu ya, kita langsung geser sini. Oke, kita tunggu. Enggak, kayaknya enggak yang ini, cuma nggak ada suara nih. Yang ada suara di sini. Terus kita geser yang di sini. Nah, ini dulu. Ini jumlah video ya. Coba yang lain aja lah. Nah, yang lain aja lah yang ada suaranya kayak. Nah, ini coba kita drag ya. Pokoknya semua file video ya, baik itu musik, foto, ya video, semuanya guys masuk ke sini. Yang bisa dibilang ini tuh apa bahan-bahannya lah ya, yang kita edit. Kita langsung drag di sini. Ya, ini ada suaranya Kak? Ya, ada suaranya. Nah, jadi ini tuh adalah file audio suara ya. Biasanya kalau di profesional itu suaranya ada yang kayak gitu, pasti ada. Terus ini juga bagian file video. Oke, sekarang ngapain? Ya, cuma kita masukin dulu file kita mau. Ini sebenarnya saya nggak salah aja sih. Gitu. Kita masukin file video yang ini ya. Ini mentah. Nah, kita tuh mau kita rencananya mau gabungin nih video yang kedua ini kan jadi satu. Sebenarnya cuma gampang sih, cuma bentar ya. Oke. Bentar dulu. Kita sebenarnya ini buat nge-zoom out ini ya. Ini buat nge-zoom out. Oh, cuma nggak bisa karena masih cuma satu. Terus kita kalau mau gabungin video dua itu videonya itu yang berapa menjadi satu, cuma tambahin aja sini. Nah, langsung geser, udah deh jadi satu. Tinggal render udah satu. Tapi kita mau potong nih, misalnya ceritanya mau potong yang scene-nya yang misalnya nggak yang nggak mau dipotong, yang mau dipotong videonya itu. Nah, ini mudah banget, kita play dulu ya. Kita mesti tahu ini yang mau dipotong itu di menit berapa, di detik berapa itu kan, atau kalau misalnya mau lebih profesional itu di frame berapa satu video ya. Cuma untuk kasih saran tips ya, karena kalau di Sony Vegas itu kalau misalnya video itu pasti selalu ada frame rate itu pasti di ini kayak semacam kita render kok ini videonya kayak ngeblur gitu ya kan. Nah, solusinya itu cuma kalian klik kanan, switch, langsung resample itu kita disable ya. Karena ini yang bikin videonya itu kayak ngeblur gitu kan. Karena biasalah pengguna Sony Vegas itu pasti suka ada yang ngeblur kayak gini ya kan. Itu jelas lah, kayak video dulu gue kan nggak ngeblur gitu, kayak kamera jadul gitu kan lama. Ini juga sama ya. Pokoknya setiap video yang kamu masukin ke timeline itu mesti dicabut tuh buat disampel ya. Ini keluhan semuanya yang pengguna Sony Vegas ya. Oke, langsung ke bagian yang kita mau potong video. Nah, ini misalnya saya mau potong mana ya, sini aja karena katanya jelek ya. Kita pencet S ya untuk buat split, itu buat memotong di ini. Oke, kita mau potong dari sini ya. Nah, itu pencet S ya. Terus sekarang videonya terpisah ya. Misalnya kita mau potong sebelah sini. Nah, mau sampai detik mana di videonya dipotong itu tinggal kita play aja dulu ya, teman. Di sini kayaknya nggak kuat ya. Biasalah kalau buat karena ini saya udah setting ke yang draft ya. Ini buat preview, ini udah yang paling low tuh ya, jadi nggak terlalu ngeberatin buat komputernya lah. Ini laptop saya ini nggak terlalu kuat buat play ini, lihat aja ya supaya kalian lihat ini potong-potong. Kalau PC laptop atau misalnya komputer kalian cukup ya, misalnya preview misalnya ini saya pakai 720p ya yang HD gitu, terus kalian mungkin ini nggak akan ngelag ya, karena memang di edit itu memang seperti ini ya, berat. Ini Sony Vegas itu bisa dibilang cukup ringan ya dibanding dengan Premiere Pro, karena Premiere Pro itu udahlah ya, udah nggak akan bikin kalian kuat ya. Makanya saya buat yang low spec nih ya, yang buat laptop yang cuma 5 jutaan 6 jutaan nih ya, rekomendasi mending Vegas Pro aja lah ya. Yang penting bisa buat ngedit lah ya, buat kayak profesional. Karena mau Sony Vegas mau Premiere Pro sebenarnya sama-sama aja gitu kan. Bedanya cuma kalau Premiere Pro mungkin lebih populer dipakai kali ya, mungkin karena banyak fiturnya ya. Kalau Vegas Pro mungkin ya lebih simpel lah sebenarnya gitu. Jadi karena cocok lah buat pemula yang misalnya
yang mau pindah dari Movie Maker misalnya kan ya, terus atau misalnya dari HP terus pengen ke yang ngedit di komputer, misalnya saya ini udah punya laptop nih itu tapi pengen ngedit, nah saya saranin sih Pegas Pro aja dulu ya, yang lebih simple, yang ringan ya. Tapi kalau misalnya yang langsung misalnya Premiere Pro ya silakan. Tapi nanti kalau misalnya laptop saya udah punya PC nih ya, nanti saya kasih tutorial untuk yang Premiere Pro. Untuk kali ini kita pakai yang Pegas Pro aja. Oke, kita mau potong menit yang detik nih ya, detik 24 ya, misalnya ini udah bersih ya, anggap aja lah ya. Kita aja pencet S aja. Nah, pencet S, langsung kita ini klik bagian part ini, langsung kita delete ya, buang aja. Pencet delete aja ya. Nah, ya. Terus kita geser klipnya di sini ya. Maka video itu akan terpotong. Nih, lihat. Oke. Ini agak ngelag nih tuh, kan karena laptopnya nggak kuat. Oke. Tuh, otomatis videonya terpotong. Kan. Terus kita rencananya mau tambahin teks nih di sini, kita makin title. Sini ya tulisan gitu bagaimana. Nah, untuk kita tambahin layer baru ya, klik kanan di sini ya, insert video track ya, atau bisa Ctrl Shift key gitu, untuk tombol keyboardnya ya. Oke. Nah, seperti ini dulu. Langsung kita tambahin teks, klik kanan, terus kita insert text media. Oke. Kita tunggu bentar ya. Ini biasa agak lama nih ya. Tapi biasanya nggak terlalu lama sih. Awal-awal memang lama, tapi nanti juga nggak akan lama. Oke, ini video ini adalah seperti kayak di sini. Ini tuh sampel teks ini ya, cuma buat ini teks default ya. Terus kita ganti namanya misalnya apalah gitu kan, ya BCD gitu. Ya seperti ya kayak mau nambahin teks. Nah kita tuh mau ini udah ya, tuh kita mau ganti font juga bisa ya. Ini Verdana mau pakai misalnya yang paling standar nih ya, yang sering dipakai ini ya. Misalnya saya mau pakai Arial ya. Ini font juga harus diperhatikan ya, terutama untuk kayak yang profesional. Sebab orang itu kayak mengabaikan yang penting perusahaannya jelas gitu kan. Tapi apa ya, untuk saya gitu kan, font itu harus benar-benar diperhatiin ya. Font itu semacam gaya tulisan lah, itu bentuk tulisannya gitu kan. Karena banyak kan, ada Arial, ada Calibri. Nah, yang paling desain standar itu adalah Arial, kalau nggak Calibri, nggak Helvetica, atau nggak Verdana, ini yang standar. Ya kalau lagi malas, mau saya pakai Verdana aja kalau mau ganti font, kalau saya malas ya. Oke, kita pakai Arial tuh kan. Biasalah ini standar kan. Bold itu buat tebal, tuh ini buat miring ya. Terus ini buat dan posisi, sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruh sih. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruh nih ya. Terus ganti ukuran pixel 38 kecil. Kita untuk detail nih saya kasih misalnya 40 aja. Nah, adalah terus kita ini nggak pakai pot ya. Terus kita ganti warna nih, warna tulisan, masa putih gitu. Pengen warna hitam bisa nih ya. Kita ini ke sini dulu, enggak, nah ya buat, nah sebenarnya ini coba ke sini dulu ya. Nah ini kelihatan warna kuning, hijau, biru, bisa kalian geser di sini ya, tuh ya, bisa kalian lihat di ini nih, di screen preview-nya ya, lihat tuh bisa ganti gitu kan. Terus saya mau nambahin efek ini pinggiran sisi gitu, kayak hitam stroke-nya ya. Kita kasih advance, enggak, namanya outline ya. Ini namanya stroke, itu kalau di Photoshop kan namanya stroke gitu kan, ini namanya outline ya, bisa bilang garis pinggir. Nah ini kita ketebalannya bisa ubah-ubah, mau 38 tuh ya, bisa diubah. Nah terus garis pinggirnya apa sih warnanya, bebas juga, cuman yang standar itu biasanya hitam, jadi cuma kasih hitam aja. Bisa dilihat sini ya, kita kasih tuh ya, kelihatan. Jadi seperti itu ya. Terus mau mindahin caranya gimana? Bisa sih sebenarnya menggunakan location sih. Nah, misalnya nih, saya kasih tahu. Nah, ini kita mau ganti misalnya isi di sini bisa ya. Cuman saya nggak terlalu prefer ya yang untuk kosong ini. Saya nggak terlalu prefer pakai ini. Biasanya saya pakai ini nih. Bentar. Tuh, kalian bisa rubah ya, tapi saya nggak terlalu prefer pakai ini. Nah, bentar. Aku jadi berantakan gini. Bentar. Sorry. Ini oke ya, kalau mau misalnya ngedit lagi desainnya gitu kan, mau ngedit lagi videonya, teksnya isinya ini kurang cocok nih, klik kanan aja,
edit generate media, klik kanan dan ya muncul lagi seperti ini. Ini kalau misalnya mau berubah posisi, misalnya mau pakai animasi ya ini, tapi nantilah ya. Ini kita cuma nambahin teks aja ya, nggak mau nambahin animasi ya, karena tutorial ini cuma buat simple aja seperti yang jelasin ya, cuma buat cuma simple gitu. Nantilah itu mah di video selanjutnya ya. Mana itu? Aduh, ya timeline nggak usah, timeline ini dimasuk nanti. Kita ke back posisi normal aja dulu ya. Di sini mungkin sebenarnya bisa dipindahin sini, tapi saya nggak prefer sih. Biasanya saya tuh kalau mau pindahin tuh lebih di sini nih. Klik kanan ya, ke view event pane crop. Nah, di sini. Di sini saya lebih prefer pindahin file itu di sini ya. Nah, di sini tuh ini adalah pane crop. Jadi kalian bisa pindahin posisi apa? video maksudnya teks ya. Ini di sini tuh ini adalah buat ngatur-ngatur, misalnya kalian memindahnya cuma horizontal aja nih ke kanan kiri ya, berarti pindahnya pencet ini yang kiri. Terus pengen yang vertikal nih, yang atas bawah bisa, atau misalnya mau kemana-mana gitu kan, tinggal klik lagi di sini, maka tuh bisa di mana-mana lagi ya. Saya misalnya di sini nih, saya mau ngasih teks di sini ya. Sebenarnya di sini juga kita bisa memperbesar, memperkecil gitu kan. Tapi kalau untuk memperbesar teks di sini lebih baik di ini nih, di sini aja. Nah, lebih baik di sini aja nih ya, dikasih fontnya berapa ya. Karena biasanya kalau bisa pakai ini kayaknya kayak yang pilih itu kayak yang tulis itu kayak yang buram nantinya ya. Lebih baik pakai itu aja ya. Ini bisa pindah-pindahin, ya bisa di sini gitu kan. Nah, Oke, itu untuk teks ya. Nah, ini teks ini di timeline ini ya. Ini kita apa ya? Ini kita mau ini timeline ini ya. Berarti standarnya itu paling dari sini sampai sini dalam detik. Ya. Kita misalnya mau diperpanjang ya, misalnya mau dipendekkan, ini kepanjangan nih. Bisa tinggal geser aja ke sini ya. Berarti di dalam detik 23. Nah, kita mau dipanjangin nih videonya bisa gitu. Nah, seperti ini. Jadi itu cara nambahin teksnya. Atau misalnya kita pengen nambahin teks dengan posisi yang sama biar nggak jauh-jauh di sini ya. Itu caranya kita copy aja ya. Kita copy ya. Jadi misalnya kalau misalnya kalian pengen posisinya sama di sini, nggak mau new lagi gitu, nggak mau. Bukan karena capek lagi sebenarnya. Ini gampang, tinggal copy aja, langsung kita bilang paste. Ya, paste. Create new shoot ya. Nanti kalau misalnya ini harus perhatikan ya, karena kalau kalian create reference itu berarti kalian bikin copy tapi filenya sama ya, source-nya di sini. Kalau kalian ini copy dengan source media berarti kita bikin ya sama seperti copy bikin file ini, bisa kita pakai file baru gitu. Ini seperti ngambil file baru bekas. Ini tuh bisa tambah di sini, filenya sama tapi bedanya kita ini bisa diedit di sini tanpa ngerubah yang ABCD yang ini nih ya. Nah, tanpa ngerubah yang ini. Coba lihat. Ini saya punya timeline di sini. Coba saya taruh di sini. Iya, ups. Mana kok hilang ya? Tar. Oh ya, ini ada. Nah, kelihatan tuh. Nah, pemerubah ya. Bedanya apa kalau copy, misalnya kita copy yang sebelumnya ya. Yang keduanya. Oke, enggak. Kita copy yang ini. Nah, copy sini ya, terus kita paste di sini. Nah, ada dua kan. Kalau ini yang tadi ya itu yang kita lakukan ya. Jadi tuh nambah lagi itunya source filenya. Kita nambahin yang reference original media ya tuh. Bedanya ini sama aja, kita ngopi yang ini ya, yang file ini, cuman bedanya satu referensi satu file. Artinya gini, kalau misalnya kita mau ngerubah font yang ini ya, nggak tulisan yang kayak gini ya, maka tuh bisa dilihat ini juga bisa, yang ini juga berarti rubah ya. Nah, bisa tulisan ini juga rubah karena kita pakai referensi yang ini ya. Itu bedanya aja. Kita Ctrl Z aja, kita undo ya. Jadi seperti itu ya bedanya seperti itu ya. Kalian juga bisa tambahin efek for gitu kan. Sekarang saya mau nambahin efek transisi nih ya. Untuk efek transisi yang paling simple ya, itu bisa caranya digeser sini ya.
Cuman saya nggak bisa nunjukin ya, karena biasalah ini kalau pakai efek transisi itu tentunya kuat. Tapi nanti lain kali aja ya. Ini cuma sekali lagi saya bilang tegaskan, ini cuma buat potong-potong, perpendek, perkecil, cuma potong-potong aja sebenarnya, karena ini tutorial paling simple ya. Nah, seperti ini. Terus ya itu terus gak usah kalian buang videonya ini, misalnya udah nih kita potong ya, terus kita gabungin video ini ya, jadi dua video digabung jadi satu bisa. Nah seperti ini udah ya. Terus kalau misalnya udah beres, misalnya videonya seperti ini udah ya, mau dikasih suara, mau kasih musik juga bisa ya, sama tinggal tambahin aja. Kita mau kasih musik aja apa ya, karena saya jarang sih ngasih background musik, saya jarang sih saya pakai background musik gitu. Ya, kalau untuk nambahin suara musik juga sama ya, jadi kayaknya cuma tinggal add insert audio track aja. Nah nanti kita tambahin musik atau apa ya, karena saya nggak ada gara musik nih jadi maaf aja sih, tapi intinya sama aja sih kayak video gitu, potong-potong itu mau videonya mau sampai mana gitu kan, sama aja kayak video itu kan. Tambahin musik, geser ke sini, langsung geser ke sini ya, sama aja gitu kan. Terus untuk hasil akhir nih ya, misalnya kita mau di save nih hasil akhir kita. Nah ini gimana caranya bisa jadi satu file? Caranya sih yang pertama kita blok dulu aja sini ya, entar di sini tuh yang biru itu kita blok sini ya. Nah seperti itu, langsung kita pencet ini untuk hasil akhir atau kita langsung render as ya. Kalau misalnya mungkin di Movie Maker atau mungkin di KineMaster, kayaknya saya nggak pernah masuk KineMaster, cuman ini untuk render ya, ada banyak pilihan render itu ya. Ada yang mau di render 720p, ada yang 500p. Nah ya, oke. Bisa dilihat pilihannya ya. Ada audio interchange file format dan MP4 ya. Cuman yang paling umum itu adalah MP4. Nah, di sini bisa pilihan ya. Ada yang 720p, 1080p, ada yang Internet HD. Nah, kalau kalian misalnya video kalian untuk di-upload ke ke YouTube, misalnya tuh ke internet, itu saya rekomendasi di 720p ya. Nah, ini nama file, ini nama lokasi tempat di mana video kalian, hasil render kalian disimpan ya, di sini ya. Terus nama filenya apa itu bisa ganti ya, misalnya ini kasih namanya render ya, seperti itu ya. Oke, atau misalnya kalian bisa browse nih, mau nyimpen di mana, kalian bisa browse aja di mana ya, di video sini atau bisa di mana-mana ya. Ini nggak usah jelasin lah, pasti kalian bisa. Terus seperti ini. Terus kalau misalnya kalian nggak kuat nih 720p, pengennya cepet, yang penting ada nih 480p juga bisa, 360p juga bisa ya. Cuman yang saya sering gunakan sih biasanya ini nih ya, karena untuk internet juga. Bedanya apa sama Sony tablet sama internet? Kalau Sony tablet itu sepertinya kayak buat kayak buat video buat di HP aja sih, tapi intinya sama-sama aja sih sebenarnya juga. Ada Apple TV juga kan, ada Apple iPod juga, tapi sama-sama aja sih. Tapi yang paling sering gunakan itu pasti ini ya, Internet HD atau enggak Sony tablet, tapi intinya sama-sama aja sih. Oke, saya itu nanti tunggu render. Nah, coba kita lihat. Nah, nanti kita tunggu render ya. Oke, saya cancel dulu. Nah, nanti di sini ada muncul ini tuh tinggal ini maksudnya approximate time lapse, itu maksudnya ada waktu render yang udah kita capai gitu. Sedangkan elapsed time itu estimasi, enggak, ini maaf ya, kebalik. Elapsed time itu render berapa lama render kita yang udah kita render ya. Sedangkan ini adalah perkiraan render kita berapa jam. Ini bisa jadi patokan gitu kan. Bisa beberapa jam gitu. Tergantung durasi video juga sebenarnya, tergantung kualitas video kalian juga ya. Mari kita cancel ya. Nah, hasil videonya itu akan disimpan di tempat dimana kalian render. Kalau misalnya sudah beres 100% nih ya, maka tersimpan videonya, makanya di sini ya sesuai nama kalian. Misalnya ini nih ya, ini video saya waktu yang untuk upload video kemarin di ya MP4 ya. Nah, file ini nanti pas udah di render
file saya itu bisa berbeda-beda ya. Untuk Sony Vegas sebenarnya kurang bisa ditebak sih berapa besar file videonya. Yang semakin besar kualitas render yang kalian render itu semakin besar videonya juga sih. Di sini saya video 40 menit itu bisa sampai 2,3 giga. Sebenarnya cukup lumayan besar sih. Itu. Tapi kalau untuk yang cuma video cuma 5 menit sih ya paling 300-400 megabit juga cukup lah, tergantung, sekali lagi tergantung durasi, tergantung kualitas video. Jadi ya, seperti itu. Oke, kayaknya cukup ya untuk pemula ya untuk Sony Vegas ya. Kalau misalnya masa kurang tinggal tulis di komen aja ya, bukan tulis sih, ketik aja di komen ya. Misalnya masa kurang nanti saya jelasin ya. Oke, untuk sekarang dicukupkan sekian, dan ya kalau misalnya bantu sih, kalau misalnya kalian terbantu jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe ke channel ini juga ya, karena channel ini juga butuh dukungan gitu ya. Dan ya semoga bermanfaat sih, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya.